Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman sekalian, insyaallah hari ini kita membahas tentang bagaimana mekanisme suara atau nafsu bekerja dari kolbu ke akal. Baik, seperti yang kemarin, untuk teman-teman yang sudah ikut ODT dan sudah mendapati materi ini mungkin sangat memahami bahwa nafsu itu berasal dari kolbu. Fungsi nafsu adalah membantu ruh atau menjadi infrastruktur ruh untuk sampai kepada tujuannya. Bukan nafsu itu sendirilah yang menghalangi ruh. Maka nafsu kemarin kita dapati ada 4. Yang pertama nafsu perut, untuk makan, bertahan hidup maksudnya. Nafsu kemaluan yang membuat orang ingin bergenerasi. Kemudian nafsu harta atau kepemilikan, ingin memiliki, yang mendorong seseorang untuk ingin memiliki ini dan itu. Kemudian ada nafsu kekuasaan atau kedudukan, yang membuat seseorang ingin dihargai atau sebaliknya tidak ingin dihinakan, ingin diakui, ingin diapresiasi dan seterusnya. Jadi ini kita kenal dengan 4 syahwat, 4S atau syahwat. Lalu kemudian komponen jiwa yang satunya lagi disebut dengan akal. Disinilah kemudian terjadi timbangan. Maka nafsu, tadi kita sepakati bahwa nafsu adalah alat atau infrastruktur, apapun namanya, untuk membantu ruh yang ada di dalam jasad untuk apa? Bertakwa. Semakin dekat dengan Allah atau menuju Allah Subhanahu wa taala. Dari perjalanan ruh mulai dari langit, kemudian ke rahim, setelah dari rahim kemudian ke alam dunia. Disinilah kemudian terjadinya jiwa atau nafsu tadi, yang tujuannya untuk apa? Supaya dia bisa bertahan hidup, supaya jasadnya bisa makan, dia bisa bergenerasi, dia bisa bekerja, bisa mengumpulkan harta, untuk mengumpulkan amal-amal soleh yang kemudian dengannya nanti ia mampu untuk ke akhirat, melewati timbangan di mahsyar, mizan gitu, yaumul ba'as, hari kebangkitan. Lalu kemudian terakhir, apakah apa yang dibekalkan di dunia itu membawanya untuk ke surga Allah Azza wa Jalla atau ke nerakanya. Inilah perjalanan ruh ini. Dan ini surga adalah tempat kampung halaman kita. Orang-orang yang terlalaikan di dunia hanya fokus memperturutkan hawa nafsunya dan tidak menjadikan hawa nafsunya sebagai alat atau alat bantu untuk mencapai ketakwaan ruhnya, maka ialah yang tersesat di dunia, yang kita kenal kemarin dengan kolbun marid, kolbu yang sakit atau kolbun mayyit. Dan yang selamat dari nafsu ini disebut dengan kolbun salim. Baik, tidak berlama-lama di sana karena bukan materi kita, nanti ada materi sendiri. Kita fokus tentang bagaimana mekanisme kerja antara nafsu dan takwa, dan terakhir bagaimana menjelaskan yang dimaksud dengan takwa eksternal. Akal, timbangannya adalah untung atau rugi, bukan benar atau salah, bukan benar atau salah, bukan baik atau buruk. Karena akal belum mampu membedakan mana baik atau buruk, mana benar atau salah. Tapi sembari manusia tatkala pertama kali diciptakan, tidak serta-merta Allah tambahkan ilmu, tapi ditambahkan yang namanya furqan. Jadi manusia lahir walaupun tanpa ilmu, tapi ikut furqan. Furqan inilah nanti yang membuat manusia merasakan sesuatu yang tidak nyaman pada jasadnya ketika dia melakukan sebuah kesalahan.
Membeda antara hak dan batil. Yang furqan ini bisa mati. Kita akan bahas nanti. Baik, sekarang seperti ini. Contoh misalnya, contoh kasus, langsung masuk pada contoh kasus agar kita bisa lebih memahami bahwa untuk mencapai surga di dunia orang harus menyembah Allah dan Allah perintahkan sholat. Harus sholat. Maka akal pada saat pertama sekalinya, akal ya, itu belum mengetahui ada perintah sholat. Maka angka satunya adalah tidak sholat. Seiring berjalannya waktu, ia belajar, ia kemudian memahami, entah dari gurunya atau entah dari mana, yang kita sebut sebagai inputan informasi, baik dari teman, baca, lihat, dan seterusnya ya. Maka informasinya adalah tidak sholat. Seiring berkembangnya waktu, dia memahami bahwa sholat itu wajib. Maka ada lagi informasi lain, harus sholat. Maka dia memiliki dua informasi. Satu, tidak sholat. Yang satunya lagi, harus sholat. Maka di kepalanya seperti ada dua. Maka yang satu ini, harus sholat, itu adalah informasi yang harus dimenangkan oleh nafsu takwa ini. Atau takwa ini. Adapun tidak sholat, itu tergantung. Ada untungnya atau tidak ada ruginya. Jadi akal menimbang apa untungnya kalau saya tidak sholat, apa ruginya, dan apa untungnya kalau saya harus sholat, dan apa ruginya. Ini timbangannya. Dan dua ini akan berbenturan nanti di kepalanya. Tergantung semakin banyak informasi tentang sholatnya atau tidaknya. Akal akan menimbang. Contoh kalau misalnya saya tidak sholat. Contoh ya, informasi tentang tidak sholat. Satu, saya hemat waktu. Dua, saya tidak perlu buka sepatu untuk berwudu. Tiga, saya bisa langsung kemana-mana. Kemudian empat, saya kemudian bisa langsung kerja dan seterusnya. Lima, karena saya tidak mengenal itu dan lain-lain, saya tidak perlu lelah membuang tenaga dan seterusnya. Jadi ada 5 informasi tentang tidak sholat yang tersimpan di kepalanya. Maka adapun informasi tentang sholat ada berapa? Itu tergantung dari belajarnya. Jadi ketika seseorang tidak pernah mendapatkan informasi bahwa harus sholat, maka otomatis yang dikerjakan adalah tidak sholat. Maka tatkala dia naik ke akal dari kolbu, naik ke akal, maka yang informasi yang ada adalah tidak sholat, maka yang terjadi adalah tidak sholat. Tapi ketika ada informasi sholat, contoh sholat itu wajib, sudah ada informasi satu ya, wajib. Ini tidak sholat, ini bisa banyak ini, 6, 7, 8, 9, 10. Maka terjadilah tabrakan informasi. Tatkala suara azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Informasinya kalau dengar azan harus sholat. Tapi ketika dia hanya tahu saya harus sholat dan dia tidak tahu kenapa saya harus sholat dan seterusnya, tidak ada informasi tambahan. Dia hanya tahu bahwa sholat itu wajib. Terus apa setelah tahu wajib? Maka sholat ini hanya memiliki satu informasi, sementara tidak sholat itu punya 5 informasi. 2, 3, 4, 5. 5 lawan 1, menang yang mana? 5 ya. Maka yang terjadi adalah dia lebih memilih untuk tidak sholat. Karena otak, cara kerjanya, mohon izin saya hapus, ini mungkin sudah ya.
menimbang untung dan rugi. Otak cara kerjanya menimbang untung dan rugi. Lalu kemudian otak mengerjakan suara paling banyak. Otak mengerjakan suara paling banyak. Siapa paling banyak suaranya? Walaupun ini satu, tapi ketika sering disebutkan, sehingga di dalam tingkatan otak itu, walaupun informasinya lemah ya, tapi karena dia paling atas karena paling sering disebut, sering disebut, maka orang itu akan mengerjakan sholat. Tapi ketika informasinya, jadi pertama ya, suara paling banyak, kemudian yang kedua, yang paling sering. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi akan ada masa dia akan capek. Kenapa saya harus sholat? Tatkala sudah tidak ada lagi suara-suara yang menyebutkan sholat. Ayo sholat. Entah temannya, entah gurunya, entah siapa yang mengajak dia sholat. Tatkala sudah tidak ada itu lagi. Contoh misalnya dia sudah menikah, tidak ada lagi bapaknya yang menyuruhnya. Dia sudah sarjana misalnya, tidak ada lagi senior yang menekannya misalnya, atau dosennya yang menyuruhnya. Dia berada pada tingkat paling atas sosialnya dia, maka tidak ada lagi yang menyuruhnya sholat, maka sudah tidak terseringkan di telinganya, maka otomatis dia akan ke belakang. Maka yang ke depan adalah tidak sholat. Ditambah dengan 5 informasi tidak sholat, apa yang terjadi? Maka yang dikerja adalah tidak sholat. Maka bagaimana supaya orang ini sholat, atau orang ini mau melakukan sesuatu, orang ini mau melakukan amal? Ini tidak hanya bahas sholat ya, ini tentang melakukan sesuatu. Amal soleh enggak, keburukan tidak. Ini kita sebut tidak sholat ini adalah dosa misalnya, itu bisa kita ganti seperti itu. Nah, nanti teman-teman sekalian, ketika dia belajar taklim misalnya, dia akan menemukan informasi-informasi tambahan. Contoh bahwa sholat itu adalah tiang agama, pembuktian, kemudian sholat itu adalah cahaya, kemudian sholat itu mengatur apa istilahnya, adalah barokah dari rezekinya, kemudian sholat itu adalah tanda cinta seorang hamba kepada Robnya, kemudian yang sampai keterangan-keterangan ini lebih banyak daripada ini. Ini ada berapa? Ada 8 misalnya. Ya, cari informasi terus, cari informasi. Cara seseorang agar mau melakukan, contoh misalnya, kenapa saya mengaji? Kalau dia hanya tahu, saya mau mengaji karena masuk surga, itu kurang kuat, karena baru 1 poin. Sementara setan punya banyak alasan di otak kita, memberikan informasi tentang bagaimana kalau tidak mengaji. Kalau saya mengaji, lama duduk. Kalau saya mengaji, membosankan. Kalau saya mengaji, sudah bisa habis berapa film. Kalau saya mengaji, karena ini tidak kuat, informasi lawannya cuman, kalau mengaji masuk surga, kecuali Anda perkuat surganya. Kalau saya di surga nanti bisa nonton film sepuasnya, kalau saya di surga nanti saya punya waktu bebas sepuasnya. Itu bisa mengalahkan suara ini. Karena apa yang menang di akal, itulah yang dilakukan oleh orang itu. Diinginkan oleh kolbu, lalu kemudian naik ditimbang di akal tentang ada tidak adanya informasi. Jadi kalau tentang sholat tidak pernah dipelajari, maka pantas saja sholatnya malas-malasan. Tidak ada informasi tentang ilmu sholat, tidak ada informasi tentang ilmu puasa, tidak ada informasi tentang ilmu sahur, tidak ada informasi tentang ilmu buka, tidak ada informasi tentang ilmu sedekah, tidak ada informasi bagaimana ruh ini bisa sampai ke surga. Maka yang terjadi adalah menang telak. Ini tidak ada sama sekali, ini menang telak. Makanya tatkala seseorang, kamu tahu enggak sholat itu wajib? Tahu, kenapa enggak sholat? Karena informasi tidak sholatnya jauh lebih banyak daripada sholatnya. Informasi sholatnya cuma 1, wajib. Setelah itu apa? Maka otomatis dikalahkan oleh akalnya. Ini timbangan, kita belum bahas setan ikut campur di sini. Ini baru timbangan akalnya saja. Nanti setan nambah-nambahi support. Yang dilakukan setan, 1, nambahin informasi, 2, mempersering. Ya udah kalah telak. Jadi untuk melakukan sebuah amal soleh atau meninggalkan sebuah dosa, informasi tentang kebaikan itu harus diperbanyak. Cari tahu apa sih manfaatnya, apa sih fadilahnya, apa sih keistimewaannya. Ingat tadi ya, otak itu
yang paling banyak informasinya dia menang. Kemudian yang kedua, yang paling sering. Adapun ada sedikit informasinya, tapi karena dia paling sering, COVID gitu membunuh, COVID itu bahaya, COVID dan seterusnya. Padahal dia tidak ada informasi tentang COVID sama sekali. Dia tidak mengetahui, tapi yang didengar, COVID bahaya, COVID mati, COVID orang dikubur pakai peti. Oh, itu banyak informasi yang masuk. Apa yang terjadi? Akhirnya jadi was-was COVID dia. Itu contoh ya. Jadi seseorang roh ingin bertakwa, lalu kemudian atau roh ingin bermaksiat juga sama gitu ya. Ini nanti ditimbang oleh akal. Apa untung atau apa rugi saya? Maka dilihatlah dari timbangan ini. Oh, untungnya ini, ruginya ini. Untungnya ini, ruginya ini. Siapa yang paling banyak keuntungannya itu yang dikerja, dan otomatis yang paling banyak kerugiannya itu yang dihindari. Sampai sini kita bisa memahami bahwa orang tahu sholat itu wajib, tapi kenapa dia tidak mampu melakukannya? Karena kurangnya informasi di kepalanya. Lebih banyak informasi tentang tidak sholatnya, maka otomatis akalnya menimbang sholat itu wajib. Untungnya paling saya dilihat di masjid. Terus apa? Timbangannya kalau saya tidak sholat, saya mungkin bisa bawa pergi jalan-jalan, pergi have fun sama teman-teman, pergi traveling dan lain-lain. Itu ya. Jadi terjadi tabrakan informasi. Tapi kalau dia juga punya suara sholat itu wajib, kemudian sholat itu menjadi kunci daripada rezekinya, kemudian sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkarnya, kemudian sholat itu menjadi cahayanya, cahaya dalam kolbunya, kemudian sholat itu bisa mendatangkan ketenangan dan kedamaian. Ini informasi ini nanti akan baku tabrak tatkala otak menimbang. Oke. Mohon izin teman-teman. Ingat tadi otak, untung atau rugi. Siapa yang dikerjakan otak? Yang paling banyak informasinya atau yang paling di apa? Di depan. Apalagi kalau ada orang yang tidak pernah ke masjid. Sebenarnya ada orang mau sholat karena dia udah tahu wajib, hanya saja dia tidak punya informasi. Saya kalau di masjid ngapain ya? Saya bikin apa di situ? Maka perlu seseorang atau perlu informasi bagaimana caranya orang kalau sampai di masjid, naruh sendalnya di mana, ambil air wudunya di mana, terus habis masuk masjid saya ngapain, nunggu waktu iqomah gitu ya. Ya, kemudian informasi-informasi terkait seperti itu. Baik, kita masuk pada bahasan selanjutnya, pertempuran informasi. Ini saya hapus dulu. Tadi semua contoh, itu contoh ya tentang sholat ya. Pantas saja sholat kita lambat-lambat karena kurangnya informasi. Adapun kuat informasi tapi lebih sering yang tidak sholatnya, maka tetap kalah ya. Nah ingat, yang pertama yang paling banyak informasi, kemudian yang paling sering. Oke, akal. Bagaimana cara kerja akal tadi? Untung atau rugi? Kemudian apa? Satu, yang paling banyak apa yang dimaksud yang paling banyak informasinya? Yang paling menguntungkan mana? Dan yang paling merugikan mana? Kalau yang paling menguntungkan itu kita kerja. Tapi kalau yang paling merugikan itu kita hindari. Itu cara kerja dasar akal. Itu yang dimaksud. Ya. Kemudian yang kedua, yang paling sering muncul. Yang paling sering muncul ke depan, yang paling sering terorder. Jadi walaupun informasinya sedikit, contoh misalnya informasinya tidak sholat, itu sedikit ya. Informasi sholatnya banyak, maka otomatis orang ini rajin mengerjakan sholat. Tapi informasi tentang tidak sholatnya ini jauh lebih banyak. Contoh misalnya dia berada di lingkungan orang yang tidak sholat, kemudian dia berada keadaan pada orang kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan dia sholat pada tepat waktunya. Akhirnya apa? Yang dikerjakan adalah meninggalkan sholat. Maka ini dua kondisi teman-teman yang harus kita jaga. Pertama, tambahi informasi itu, tambahi ilmunya, tambahi ilmu syariat yang kita maksud supaya informasi-informasi terus bertambah, dan jaga informasi negatif. Jangan selalu nonton film psikopat gitu ya, karena itu informasi negatif. Mata, telinga, pokoknya pemicu-pemicunya itu kita hindarkan. Dan perseringlah. Nah sekarang ada dua informasi. Contoh misalnya
sholat atau tidak sholat, puasa atau minum siang hari. Atau contoh misalnya la taqrabu zina, jangan dekati zina, dan zina. Itu contoh ya, yang bertempur di akal. Lakukan enggak ya? Lakukan enggak ya? Nah. Udah berapa menit ini? 20. Enggak masalah. Pertempuran dua informasi menyebabkan yang namanya psikosomatis. Atau kita sebut dengan gangguan kejiwaan. Ada masalah di akal. Saya mau ke sana, tapi kalau saya ke sana nanti begini jadinya. Saya ke sini, tapi nanti saya lakukan ini. Itu karena terjadi pertempuran di akal. Saya ke kampus enggak ya? Kalau saya ke kampus, kan hujan. Dosen juga paling enggak datang. Kalau saya enggak datang, tapi bagaimana nanti kalau dosen datang? Nah, sementara ini adalah final kita atau mid kita. Tapi kalau datang juga di sana, kan saya enggak kerja tugas. Sementara untuk masuk final kan harus ada tugas. Tapi bisa sih saya nyontek di anunya temanku juga daripada Eka nanti lalu mengulang di semester depan. Tapi kalau saya nyontek, saya enggak jujur. Bukan hasil usahaku sendiri. Masa saya lulus sarjana dapat. Itu namanya psikosomatis dia. Terjadi tabrakan informasi untuk melakukan apa? Iya atau tidak. Melakukan atau tidak. Gitu ya. Dia setengah-setengah. Maka terjadi tabrakan informasi ini menghasilkan apa? Kelelahan dalam berpikir. Satu, gitu ya. Dampak. Lelah otomatis. Orang yang berpikir itu lebih cepat capek daripada orang yang bekerja. Kenapa? Karena dia jalan terus seperti mesin, seperti HP yang bekerja banyak membuka aplikasi, buka YouTube, buka Facebook, buka mesin, buka apa dan segala macam, akhirnya hang dan panas. Beda ketika dia hanya mengerjakan satu. Ini sering terjadi oleh orang-orang yang diganggu setan, kepalanya di mana, pikirannya di mana, matanya di mana, tangannya di mana. Sementara mengerjakan yang satu, pikirannya saya harus mengerjakan ini, maka ditinggallah pekerjaan satu menjadi setengah, kemudian dia melanjutkan pekerjaan dua. Mau menanak nasi misalnya, sementara diaduk-aduk nasinya, lihat matahari terbit, kayaknya saya bagus menjemur dulu ini. Saya sebentar ini masak nasinya. Maka ditinggalkanlah nasinya dalam keadaan terendam, sementara sudah dicuci, kemudian dia pergi ambil cucian untuk dinaikkan. Sementara dia pungut-pungut cuciannya, dilihat daripada kosong nih mesin cuci, saya mau kasih naik lagi nih sebagian, maka ditinggallah cucian yang mau dijemurnya, kemudian dimasukkanlah cucian ini. Sementara dimasukkan cuciannya ini, kemudian dia lihatlah sabun, kosong sabun, kayaknya saya harus pergi belanja dulu nih. Maka pergilah dia beli sabun. Di tengah perjalanan dia beli sabun, dilihat ada penjual jagung bakar atau apa. Kemudian kayaknya enak nih buat sarapan atau bubur, saya singgah dulu. Dan seterusnya, itu orang diganggu setan. Nggak fokus. Dibuat tabrakan di akalnya banyak. Maka dia orangnya gampang lelah, kehabisan energi. Paling posting status mager. Orang-orang mager itu orang-orang kesetanan semua di akal. Sebenarnya bukan malas gerak, bingung dia mau ngapain. Bukan karena tidak ada informasi mau harus ngapain, terlalu banyak di sini dan dia bingung yang mana duluan saya harus kerjakan. Belum satu lagi, belum satu lagi. Akhirnya dia jongkok. Orang kalau bingung itu jongkok ini. Makanya orang yang selalu mau rebahan, orang yang selalu mau jongkok, itu termasuk orang yang was-was atau kita kenal dengan psikosomatis. Psikosomatis adalah gangguan jasad yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan. Ya, kemudian yang kedua, otomatis hormon bermasalah, hormon sel-sel semua terbongkar, tidak normal. Makanya orang sedih yang mengingat-ingat terus kesedihan itu kemudian bisa nanti menimbulkan apa? Kanker payudara. Kemudian ada orang yang marah, ada orang yang takut dan seterusnya. Contoh sederhana. Misalnya kita dalam keadaan bangun pagi segar, kemudian tiba-tiba kita ke kampus dalam keadaan tidak tahu apa-apa sama sekali, kita siap menghadapi hari dengan pagi yang cerah. Tiba-tiba pas masuk kelas, orang sudah berjajar di depan dan dibawa sebagai penguji. Tiba-tiba kita masuk, akhirnya sang moderator berkata, akhirnya pembawa materi kita hari ini yang sudah lama kita nanti datang untuk membawakan materi. Ini hari apa? Kok saya tidak siap? Oh iya, saya lupa. Makalah itu, astagfirullah, saya kira masih 3 hari lagi. Maka apa yang terjadi? Terjadilah perubahan hormon.
karena panik, tidak mengetahui jawabannya, saya harus ngapain. Ingat ya, psikosomatis was-was itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita tidak tahu jawabannya. Orang lain mungkin tahu, tapi saat kita tidak tahu, maka muncul apa? Keringat dingin, mules, dan kawan-kawannya. Poinnya adalah terbongkarnya hormon. Nanti setelah hormon terbongkar, muncullah penyakit-penyakit jasad yang lainnya, masalah-masalah pada organ. Ritme jantung sudah tidak stabil, akhirnya masalah hipertensi, lower tensi, peredaran darah, kardiovaskular, muncul semua. Termasuk asam lambung yang karena meningkat mencari ininya, tiba-tiba kehabisan energi, lapar, maka asam lambung memuncratkan asamnya terus mencari makanan, tapi karena tidak ada yang bisa dimakan, maka dia berkumpul di lambung untuk naik, maka terjadilah tekanan asam lambung. Makanya orang-orang yang pusing atau psikosomatis luar biasa, serangan paling pertamanya adalah lambung. Berpikir, energi habis, lapar, keluarkan asam lambung. Tidak ada yang dimakan, maka asam lambung ini meningkat. Berpikir, habis energi, orang berpikir habis energinya. Orang berpikir habis energinya. Kemudian bukan energi ya, apa istilahnya? Kalori sama energi. Kemudian dia sudah lapar, karena lapar maka produksilah asam lambung. Nanti karena tidak ada yang masuk, makanya orang yang berpikir itu makan terus, akhirnya obesitas. Maka Anda dapati orang yang obesitas, yang rajin makan, yang gemuk rata-rata itu, mereka adalah orang yang was-wasan, mereka adalah orang yang cemasan, mereka adalah kekhawatiran. Terus setan membuat, memang saya orangnya seperti ini. Tidak, sesungguhnya mereka diganggu setan. Untuk orang yang obesitas, untuk orang yang gangguan kecemasan dan seterusnya, ruqyahlah mereka ini. Sebentar, kenapa orang harus diruqyah? Baik, kita masih pada bab tabrakan informasi dan kita membahas tentang dampak. Saya bahas dulu tentang lelah dan hormon, walaupun nanti insya Allah ada tambahan-tambahannya, tapi karena kita tidak membahas tentang panjang apa-apa saja sih yang terjadi. Nah, tabrakan informasi. Orang-orang harus memilih salah satu untuk dia kerjakan. Yang mana nih yang menang? Ingat tadi, yang menang adalah yang paling banyak atau yang paling sering. Nah, contoh misalnya ada orang lari-lari subuh sampai jam 9 pagi. Sampai jam 9 pagi lari-lari, otomatis haus. Nafsu itu secara fitrah, secara manusiawi akan mendorong bahwa supaya jasadmu bisa bertahan harus minum. Nafsu perut ya, nafsu bertahan. Maka naiklah ke akal, saya minum. Apa yang dilakukan oleh akal? Mencari informasi tentang minum. Biasanya dia dapatkan minumnya di mana? Jadi orang yang biasa dapatkan minumnya di kulkas, sudah tersave di kulkas, maka dia akan diarahkan ke kulkas oleh akal untuk membuka kulkas. Orang yang biasanya sudah mendapatkan bahwa, oh kalau haus itu harus minumannya teh puncak, misalnya begitu ya, maka dia harus mencarinya di swalayan terdekat. Orang yang biasanya kalau haus, oh saya harus minum ekstra bos kalau saya haus, maka dia harus mencari apa yang sudah tersimpan di akalnya. Itulah yang kemudian menjadi kebiasaannya. Ingat ya, otak cara kerjanya seperti itu. Saya kalau begini, saya harus begini, itu udah tersave polanya di otak. Kadang ada orang yang nge-save polanya salah, maka pola ini harus dirubah nanti kemudian. Nah, contoh misalnya, kalau haus harusnya minum apa? Harusnya minum air putih saja. Minum sudah fitrah. Tapi kalau Anda punya doktrin, coba bayangkan kalau iklan TV muncul 30 detik sekali, kemudian berulang-ulang. Pokoknya kalau haus minum ini menghilangkan haus, ini menghilangkan haus, ini menghilangkan haus. Makanya masuklah di otak dia, alam bawah sadar dia, bahwa kalau saya haus, saya cari itu. Maka habis lari-lari subuh, capek, nafsunya mencari minum, maka yang dicari adalah diloat kembali. Kalau haus, cari apa yang pernah dia lihat di iklan. Nah, dicarilah, ketemulah dia, namanya Ponari Sweat misalnya. Kemudian dia cari Estrabos tadi. Untuk apa? Supaya dia bisa minum, padahal yang dibutuhkan tubuh itu hanyalah air, minum saja. Itu salah satu cara kerja akal. Nah, tabrakan informasinya di mana? Dia mau minum. Menurut informasi, saya haus, betul. Kemudian kedua, saya butuh energi, betul. 3, kerongkongan saya kering, gitu ya. Itu kan 3 informasi ya. 1, 2, 3. Apalagi? Silakan tambahkan sendiri. Pas buka kulkas, minum saya di kulkas. Gitu. Enak nih kalau minum air dingin, ini enak. Itu semua menguntungkan dia. Maka diterima oleh akal, bergeraklah dia. Ingat ya, positif, negatif, apa untungnya, apa ruginya. Kalau saya tidak minum, waduh, saya kehausan ini,
Kalau saya tidak minum, ini bisa kurang nyaman leher saya. Kalau saya tidak minum, barangkali saya bisa pingsan. Itu semua. Maka inilah yang menggerakkan dia pergi ke apa yang di lot. Contoh, misalnya yang di lot tadi, cari, kita skip minuman-minuman ya, cari air sajalah. Cari air di kulkas. Ke kulkaslah dia, buka kulkas, ketemulah dia dengan gelas kaca, ada es jeruknya, ada es batunya, dan mengalir bulir-bulir esnya di luar. Lari dari subuh sampai jam 9, kerongkongan kering sekali, ketemu dengan es jeruk gitu. Pas mau diminum, tiba-tiba teringat, ini adalah Ramadan tanggal 1. Siang hari jam 9 itu, sudah menuju siang. Kira-kira apa yang terjadi? Maka dilotlah lagi informasinya tentang Ramadan. Ini Ramadan, masa saya kalah di hari pertama? Masa saya harus ngulang lagi? Saya harus bayar nanti? Ini kan cuma bisa ditahan, paling saya bahkan bisa menahan lebih lama dari ini kalau cuma sekedar minum. Mengumpulkan informasi semuanya. Tapi ingat, kalau ini masih lebih banyak, maka dia akan tetap minum. Maka informasi tentang puasanya harus diperbanyak. Maka dia cari lagi informasi, puasa pahalanya ini dan itu, kemudian faedahnya ini dan itu, dan panjang-panjang seterusnya. Subhanallah, ternyata informasi puasanya lebih banyak. Alhamdulillah, karena informasi puasanya lebih banyak, maka dia meletakkan kembali gelasnya. Begitulah manusia melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan informasi. Jadi tolong tambahkan informasi terus di kepala Anda yang baik-baik saja, dan tinggalkan informasi yang buruk-buruk, jangan sampai menambah negatif. Ada ibu yang menggorok 3 anaknya. Ketika ditanya kenapa Anda melakukan itu, dia berkata, saya sedih karena ekonomi dan segala macam, dan saya tidak mau anak saya merasakan kesedihan itu, maka saya menggoroknya, membunuh mereka semua. Dan ibu ini tidak merasa bersalah sama sekali. Pertanyaannya, dari mana ibu ini mendapatkan informasi bahwa menggorok leher anaknya itu adalah cara untuk menghilangkan kesedihannya? Itu pertanyaan. Apa yang dia nonton, apa yang dibaca, atau apa yang dia dengar sehingga dia mendapatkan informasi itu. Ingat ya teman-teman yang suka nonton film horor, yang suka nonton film psikopat, hati-hati. Yang juga sesuatu yang di luar daripada ekspektasi, contoh misalnya drama Korea, film India. Jadi hidup ini tidak sedrama Bollywood begitu teman-teman. Maka coba perhatikan anak-anak kita dulu. Anak-anak dulu kan tidak mengenal yang namanya takut kecoa. Tapi karena orang tuanya lah yang membuat, awas kalau ada kecoa, sana-sana kalau ada kecoa. Lalu kemudian diperlihatkan oleh tingkah orang tuanya seolah-olah jijik, maka anak ini merekam, oh kalau saya ketemu kecoa saya harus begini. Masuklah angka 1, kalau ketemu kecoa harus lompat, kalau ketemu kecoa harus berteriak, dan seterusnya. Padahal ketika ditanya ke akalnya, memang kecoa menggigit? Tidak juga. Memang kecoa bikin apa kalau ada di dekatmu? Tidak tahu. Tapi karena informasinya, kalau lihat kecoa harus lompat atau bereaksi, maka dia pun bereaksi. Ini cara kerja akal. Nah, akhirnya dia memilih berpuasa. Sekarang kita masuk bab 3. Kita udah bahas tentang pertempuran akal ya, pertempuran di akal yang menyebabkan psikosomatis, yang membuat orang tidak mood, yang membuat orang malas, mager, yang membuat psikosomatis dia. Nah, ketika sudah seperti ini, puasanya misalnya 9 poin dan tidak puasanya ini anggaplah 5 poin, menang mana? Puasanya ya. Maka walaupun haus, dia akan tetap melanjutkan puasanya. Wah, saya sudah gede, masa dikalah sama anak-anak, sahur saja dia tidak. Salah kan memang saya, kenapa saya pergi lari-lari subuh, saya lupa. Maka ditaruhlah kembali gelasnya. Apa selesai sampai di situ? Tidak. Kita masuk bahasan yang ketiga, bagaimana atau ada faktor eksternal yang mempengaruhi. Nah, sembari dia meninggalkan kulkas, tiba-tiba muncullah korinnya. Ingat, sesuai hadis Nabi SAW, ada korin malaikat, kita sebut dengan QM, dan ada korin dari bangsa jin, atau kita sebut dengan setan atau John. Korin ini tugasnya adalah satu, menambahi informasi. Contoh misalnya, kamu kalau tidak minum hari ini, itu kamu akan kewalahan dan barangkali kamu akan sakit. Dan kalau sakit kamu bisa 2 atau 3 hari tidak puasa. Lebih baik kalah 1 daripada kalah 3. Masuk akal enggak? Masuk akal. Maka akal akan membenarkan. Iya juga ya.
Tapi kalau tadinya tidak ada informasi, itu akan aneh di kepala. Ih, siapa yang bicara ini? Kok saya dapat ide tiba-tiba seperti ini? Setan akan ketahuan. Nyumbang 1 poin. Jadi 6. Maka setan terkadang tidak membuat hal baru atau menambahi informasi baru, tapi mengingatkan informasi yang terlupakan. Jadi seolah-olah bukan setan. Oh iya juga ya, memang saya ada ide seperti itu. Saya tahu memang. Kan akan beda jadinya ketika kita belum pernah tahu informasi sebelumnya, tiba-tiba terlintas informasi baru di kepala kita yang bahkan kita tidak tahu itu apa. Maka akan curiga kita, ini suara dari mana ini? Ini ide dari mana ini? Maka setan untuk bersembunyi, dia tidak memberikan informasi baru, tapi mengingatkan informasi-informasi yang sudah ada. Maka apa yang terjadi? Setan mencari informasi, lalu kemudian meluatnya di kepala kita. Contoh misalnya kita pernah belajar tentang orang kalau dehidrasi itu bisa terjadi penyempitan pembuluh darah, dan bisa stroke, bisa pingsan. Dan kalau terjadi masalah penyempitan pembuluh darah, bisa kena serangan jantung, kardiovaskular masalah. Kita pernah belajar itu, maka setan mengingatkan itu. Kamu kalau tidak minum, bisa dehidrasi hebat. Bukankah kamu punya penyakit jantung? Kalau bermasalah kardiovaskular kamu, jantungmu akan bermasalah. Bisa jadi kamu tidak melanjutkan lagi puasa tahun depan, dan kamu tidak akan mendapatkan lagi puasanya. Karena, dan seterusnya. Maka ini bertambah ini. 6, 7, 8, banyak diinformasi oleh setan, yang diingatkan oleh setan. Dan bahkan setan mengajak kita untuk menambahi informasi yang buruk lagi. Setan contoh misalnya mau menambahi informasi bahwa kalau kamu minum hari ini, kalau kamu tidak puasa ini, dan seterusnya, kamu bisa begini. Tapi kita tidak punya informasi itu. Setan tahu, tapi kita tidak punya informasi itu. Maka bagaimana cara setan? Cara setan adalah membuat kita pergi ke tempat untuk mendapatkan informasi itu. Contoh misalnya kita tiba-tiba mengetik yang tadinya kita tidak terfikir sama sekali. Kenapa kalau saya haus? Kenapa? Apa yang bisa terjadi? Maka setan memerintahkan akal buka YouTube. Buka YouTube salah enggak? Enggak salah, maka tidak terjadi tabrakan informasi. Orang langsung buka saja, buka deh YouTube deh, cari tentang informasi. Kemudian mencari informasi tentang haus itu bermasalah apa? Kalau dehidrasi, masalah tidak? Tidak masalah. Tidak terjadi tabrakan informasi, maka orang langsung lakukan saja. Ketika diketik apa masalah orang kalau terjadi kehausan berat, ini muncul semua. Inilah yang menambah informasinya. Muncul jadi 18 lawan 9. Maka orang itu kembali ke kulkasnya. Ini saya harus minum. Maka dipeganglah kulkasnya, maulah diminum. Sudah dekat di mulutnya, udah kalah nih. Udah kalah. Belum lagi kalau setan John nasabnya ikut-ikut. Kemudian ada setan sihirnya juga ikut-ikut. Setan dari dukunnya juga ikut-ikut. Setan dosanya juga ikut-ikut. Oh, support semua ini. Wah. Apa yang terjadi? Maka akalnya akan membenarkan. Ingat ya, akal suara paling banyak atau suara paling sering. Pas mau minum, tiba-tiba langsung datang ibunya. Kamu bikin apa? Dan ini adalah informasi yang paling sering. Jadi walaupun dia kalah, tapi informasi terseringnya adalah kalau mama saya sudah marah, hidup saya selesai. Maka dia kembali menaruh gelasnya karena mamanya marah. Kalau saya minum, maka hidup saya selesai. Mama saya akan marah besar, saya tidak akan dapat uang jajan lagi. Saya akan dicerita di keluarga, itu kerugian besar bagi saya. Akal menimbang, oh rugi. Jangan lakukan. Timbangan akal. Maka tadinya udah mau minum. Tapi ketika tidak ada mamanya, apa yang terjadi? Maka dia akan keluar kamar lagi, mengintai-intai ada mama saya enggak ya. Itu yang terjadi seperti itu teman-teman. Karena suara setan ini banyak. Maka akhirnya dia jatuh pada dosa. Dia minum hari itu. Begini juga orang yang terjatuh pada zina. Dorongan setan banyak. Kecuali dia sering. Ada yang mengingatkan sering. Maka orang yang ingat ya, tatkala dia melakukan dan dia jadi minum, maka bertambahlah lagi satu dosanya. Setan dosa nambah satu suara. Dan malaikat juga punya suara hilang satu.
Ini kalau kita sebut tentang kekuatan ya, kekuatan suara di dalam pikiran. Sama seperti teman-teman menyimak video ini, dari tadi duduk diam di depan HP dan di depan buku kertas, itu di kepala Anda kan sementara ada lewat-lewat sesuatu yang mau ditulis enggak ya, yang ini kapan ya, saya biarkan dulu, skip dulu ya. Tapi setan mencoba mengganggu Anda dengan dari tadi dibuat ribut kiri kanan, dibuat pikirannya kemana-mana supaya Anda terlewati beberapa materi ini. Itu bab 3 tentang bagaimana setan mengambil akal manusia. Ini setiap manusia melakukan mengiyakan satu setan, maka terjadilah satu kekuatan suara setan. Ini ilustrasi. Bukan ada betulan ya, tapi ini ilustrasi supaya teman-teman paham bagaimana cara kerjanya saja. Nah, dan ingat, setiap terjadi pertambahan satu setan suara, maka berkuranglah satu kekuatan suara malaikat. Ibarat tarik tambang seperti ini teman-teman. Ya, bayangkan ini adalah tambang, ada tali, boleh dibantu. Jadi ini di tengah, ketika dia suara setan jauh lebih banyak, maka suara malaikat ini akan berkurang. Ketika suara setan jauh lebih banyak, suara malaikat ini akan berkurang. Dan terus begitu, ketika dia terus mengikuti setannya, itulah yang disebut dengan menjadikan setannya sebagai pemimpin. Apa yang terjadi kalau sudah tidak ada lagi suara malaikat atau power dari informasi baik ini sudah tidak ada lagi, dan semuanya total di setan, maka seluruh jasadnya dikendalikan total oleh setan yang kita sebut dengan kesurupan. Ada orang yang kesurupan itu adalah orang yang pertama syirik, karena syirik menghabiskan semua pahala, menghabiskan power malaikat, tidak ada lagi yang tersisa. Termasuk juga orang yang selalu melakukan maksiat sembunyi-sembunyi, dosa sembunyi-sembunyi, sementara dia tidak ada power sama sekali. Karena dia, contoh gini ya, dia punya power, jadi ini kita tidak ada objek lagi, bukan tentang puasa lagi, tapi kita lihat power setan dan power malaikat di dalam kolbu. Jadi ketika power setan banyak, power malaikatnya juga ini, dia memilih salah satunya yang mana, maka menambah setan, mengurang malaikat. Dia melakukan sebuah kesyirikan, langsung habis pahalanya, langsung habis power kebaikannya. Kemudian dia bikin lagi kebaikan, karena masih syirik, habis lagi. Dia bikin lagi kebaikan, baik sama orang, kemudian powernya banyak, itu ya. Makanya ada orang yang bilang, dia sih baik hati, tapi kalau mulutnya subhanallah, cara berpikirnya negatif, pesimis, karena dia dikuasai setan. Karena dia baik tapi ada syiriknya. Dan syirik ini menghabiskan power takwa ini. Makanya orang kalau kesurupan hebat, langsung cari jimatnya di mana. Pasti ada jimatnya, pasti ada kesyirikannya. Adapun kalau tidak ada jimatnya, dia melakukan dosa besar. Salah satu dosa besar adalah, bukan sebenarnya dosa besar sih, tapi Anda meremehkan Allah walaupun dosa kecil. Tapi ini tentang peremehannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau syirik itu masih mending syirik, dalam artian ya, kalau kita menimbang dosa-dosa, itu syirik dosanya besar sekali. Tapi dia menduakan Allah, dalam artian dia masih menyembah Allah dan dia menyembah yang lain, mengambil Allah sebagai pelindung, ambil juga pelindung yang lain. Tapi kemudian berkhianat, dalam artian dosa besar itu seperti menantang Allah, seolah Allah tidak ada, bermaksiat bersembunyi-sembunyi, seolah Allah tidak melihatnya. Itu memang meniadakan Allah. Kalau tadi masih ada Allah tapi dua, ini memang meniadakan. Maka dosa sembunyi-sembunyi itu juga langsung menghabiskan pahala. Makanya orang sering berdosa sembunyi-sembunyi, sementara tidak ada lagi pahalanya yang tersisa atau power takwanya yang tersisa, diruqyah langsung kesurupan total atau tidak kesurupan sama sekali. Kenapa tidak kesurupan sama sekali? Tidak ada tabrakan di akal. Total setan 100%. Maka tidak terjadi pemberontakan. Tidak terjadi atau dikuasai total. Teman-teman sampai sini mungkin bisa memahami kenapa ada orang yang dikuasai total oleh setan. Tidak ada lagi power takwanya sama sekali karena melakukan kesyirikan, atau ada dosa besarnya, atau ada dosa sembunyi-sembunyinya, atau dosa-dosa atau apapun yang dia lakukan yang menghabiskan ini sama sekali. Inilah orang-orang yang menjadikan setan sebagai pimpinannya. Baik. Sekarang pertanyaannya begini. Kita udah tahu bagaimana cara kerja akal. Keinginan nafsu ditimbang oleh akal, ada informasi baik, ada informasi jelek, baik, buruk. Otomatis informasi buruk ini akan didukung oleh setan, informasi baik ini akan didukung oleh malaikat. Jadi ada dua timbangan informasi. Maka ditimbang oleh akal mana baik, yang buruknya.
ditimbang oleh akal, mana baik, mana buruknya, berdasar untung atau ruginya. Dan setan selalu mendukung yang keuntungan-keuntungan yang menjerumuskan manusia pada kerusakan atau keburukan, yang kehancuran dirinya, membuat manusia jadi lemah, membuat manusia jadi malas, membuat manusia jadi penakut, dan seterusnya, membuat manusia berpikiran ini dan itu, mengingatkan kita ini dan itu. Yang poinnya adalah endingnya keburukan walaupun nampak baik di depan. Nah, sekarang pertanyaannya seperti ini. Ini cara kerja nafsu. Jadi contoh misalnya makan itu fitrah ya. Saya lapar, saya mau makan, tapi di kepala ada dua informasi. Satu, saya mau makan tapi tidak ada duit. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Satu, saya bisa minjam dulu. Yang kedua, saya boleh ambil saja. Ngapain saya harus ini, karena kebetulan dia juga pernah punya utang sama saya, tapi itu kan buruk, kurang adabnya. Tapi dua informasi itu tabrakan di kepala. Masa saya minjam, saya harus hinakan diri dong. Padahal dia lebih rendah daripada saya lebih tinggi daripada dia. Mestinya saya langsung, makanya biasa banyak senior yang langsung saja ke kulkas ambil makanan juniornya, padahal salah. Secara adabnya dia harus meminta izin karena makanan orang lain. Punya siapa ini? Mintakan sebagian, langsung dimakan oleh dia, padahal itu haram. Tapi itulah setan. Ya, dua tabrakan informasi. Kenapa tadi tidak ada terjadi tabrakan informasi? Karena dia sudah kebiasaan kalau lapar cari makanan di kulkas. Pokoknya kalau yang di kulkas sudah publik, sudah tidak ada istilah bilang punya siapa. Itu informasinya dia. Maka informasi negatif lah yang menang. Baik, bahasan selanjutnya. Ini saya hapus dulu ya. Qarin malaikat, qarin jin atau setan. Oke, mohon izin. Saya ulangi sekali lagi. Qalbu berkeinginan, akal menimbang. Keluar hasil itu dikembalikan lagi ke qalbu, tidak langsung dilempar. Tidak langsung kelempar ke jasad untuk melakukan. Yang dimaksud dikembalikan ke qalbu itu bukan qalbu sebenarnya, tapi dikembalikan apa yang bersembunyi di balik qalbu, yakni malaikat atau setan. Jadi naik dulu dari sini, turun ke sini informasinya. Nah, nanti ini yang memberikan informasi untuk memenangkan salah satu dari tabrakan informasi ini, yang mana mau dia kerjakan. Nah, kebanyakan kita orang-orang gangguan setan itu informasi setan yang lebih banyak. Makanya udah tahu salah masih juga dikerja. Karena sering mudaratnya zina ini, mudaratnya tidak sholat ini, mudaratnya syirik ini, mudaratnya riba ini. Dia tahu, tapi kenapa kemudian masih terjatuh? Karena dia sering mendapati informasinya. Orang-orang sampingnya riba semua, dia tinggal di rumah yang riba, makan sama orang yang riba, ngumpulnya sama orang yang riba, dengarnya masuk ke riba. Dia tahu riba itu haram, tapi karena di sekelilingnya tempat kerjanya semua begitu, maka dia terjadi, ingat apa tadi, walaupun ini angkanya banyak lawan satu, tapi karena ini sering, maka dia akan membela riba itu. Tidak apa-apa aja riba, kalau begini mungkin nanti masih bisa sedikit tobat dan seterusnya. Subhanallah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara memperbanyak suara ini? Maka dikenallah namanya obat langit. Obat langit yang memperpanjang atau yang menjadi power takwa atau suara-suara atau gelombang-gelombang yang akan memenangkan informasi baik ini. 1. Sholat. 2. Tilawah. Ini adalah sumber-sumber cahaya. Zikir. 4. Majelis ilmu. Inilah semua yang akan memperkuat power takwa ini. Maka orang kalau ketika bagus sholatnya, rajin dia sholatnya, maka apa yang terjadi? Suara setan-setan ini akan melemah. Ingat ya, kalau tadi kayak benang, kalau setan melakukan satu amalan setan atau amalan buruk, maka suara setan jauh lebih banyak dan suara malaikat akan berkurang. Sebaliknya, ketika orang ini melakukan amalan soleh dan diniatkan untuk Allah Azza wa Jalla atau diniatkan apapun, diniatkan untuk kebaikan, maka tatkala dia melakukan sholat, bergeser track, maka kekuatan malaikatnya, kita sebut istilah saja, kekuatan malaikat, power malaikatnya akan jauh lebih besar daripada setannya. Istilah ini kita kenal dengan materi benang merah, benang biru. Tatkala seseorang memenangkan benang birunya, maka benang birunya semakin pendek.
kemudian dia semakin mampu untuk melakukan benang biru lagi. Contoh misalnya kemarin susah untuk sholat tahajud. Bagaimana mau sholat tahajud? Sholat wajib saja susah. Bagaimana mau sholat wajib? Sementara sholat maghrib saja tidak pernah. Bagaimana mau sholat maghrib? Sholat asar saja susah. Subuhnya dia melatih diri untuk sholat subuh. Bagaimana mau sholat subuh? Sementara tidur saja selalu terlambat. Maka mulai dari tidurnya yang diperbaiki. Kemudian dia sholat subuh. Nanti punya power takwa itu. Akhirnya sudah bisa sholat subuh. Berkuranglah keinginan untuk melakukan maksiat. Akhirnya bisa sholat asar, maghrib, sunnah. Akhirnya semakin berkurang. Akhirnya nanti, pada akhirnya ketika dia sudah powerful di malaikat ini, maka tidak ada lagi dorongannya untuk bermaksiat. Dia tahu maksiat ada. Dia tahu pernah melakukan maksiat ini, tapi melihat benda yang biasa dia maksiati, kayak sudah tidak ada lagi dorongannya. Kenapa? Karena power suara malaikatnya jauh lebih besar, lebih sering. Makanya sering-seringlah berkumpul dengan orang soleh. Jadi pada saat lagi baku tarik menarik lagi, itu Anda terselamatkan. Nah ini, hafal ini teman-teman, ada 4. Sholat, tilawah, zikir, majelis ilmu yang akan memperkuat suara-suara ini, yang memperkuat powernya. Oke, cukup untuk bahasan ini. Kita akan masuk bahasan baru. Apakah setan akan membiarkan Anda menambah power? Tentu tidak. Maka setan akan memerintahkan akal untuk memblok, menahan supaya tidak jadi sholat, tidak jadi tilawah, tidak jadi zikir, tidak jadi majelis ilmu. Baru mau ke majelis ilmu, setan ingatkan, bukankah ada urusanmu? Akal akan membenarkan, oh iya ada urusan saya. Baru kamu ke majelis ilmu, bagaimana kalau kamu encokmu di sana karena di sana orang lama jongkok dan lama bersila, lama duduk. Oh iya juga. Maka tidak jadilah pergi ke majelis ilmu, maka butuh power di sini. Terblok dia, tidak jadi ini. Kemudian baru mau berzikir, kamu mau antar anak-anak ke sekolah, jangan zikir terlalu panjang, duduk pagi seperti itu, tidak ada urusan rumah yang beres, tidak ada yang jadi. Oh iya juga, jadi zikir. Coba lihat betapa lihainya setan ini menggunakan kebenaran-kebenaran yang kita benarkan di akal kita supaya kita mengiyakan, dan inilah yang dimaksud dengan buhul akal. Tidak bisa kak zikir, Ustaz. Saya tidak bisa zikir. Kenapa tidak bisa zikir? Sibuk kak urus anak-anak. Kalau pagi itu subuh aku urus suamiku, apa aku bikin mie teh, saya makan cucian segala macam, pas jam 7 ku antar lagi anakku pergi sekolah, pulang kak saya ku siap-siap diri karena saya juga harus mengajar dan seterusnya. Yang tidak sempat kak sama sekali zikir pagi. Benar tidak? Benar menurut akal dia. Dan setan akan menggunakan apa yang akal tadi itu untuk dibenarkan oleh dia informasinya. Apa yang terjadi? Tidak zikirlah dia sama sekali, dan itu adalah buhul. Caranya nanti adalah mematahkan itu. Pokoknya saya harus zikir dan Allah akan ubah pola hidup saya. Ya, dia tidak peduli lagi dengan jadi tidak urusan ini. Zikir dulu, nanti akan jadi apa yang bisa jadi. Oke ya. Kemudian tilawah dibuat ngantuk. Maka keempat ini dibuat ngantuk. Sholat kadang kita ngantuk, kadang kita menguap, kadang kita lupa rakaat. Tilawah kadang kita malas, lihat Al-Quran saja malas, ngantuknya minta ampun. Zikir kita baru tasbih 10 kali udah tertidur. Apalagi majelis ilmu. Tertidur di khutbah Jumat, tertidur di majelis ilmu, tertidur mata tertutup, itu dihalang setan, dan sudah jelas-jelas setan, bukan karena membosankan materinya. Materi baru mulai mata udah redup, itu jelas-jelas setan disumbat di pembuluh darah. Fungsinya untuk apa? Supaya Anda tidak punya power takwa. Canggih enggak setan ini? Canggih ya. Mereka menahan. Jadi cara kerjanya, mereka tidak mau Anda punya power malaikat, kita sebut power malaikat, untuk memenangkan akal kebaikan. Kalau ini dia menambah powernya, menambah ilmunya, bahaya ini, kita bisa kalah suara ini. Maka yang dilakukan adalah menyerang sumber-sumbernya, blok, buat dia tertidur, buat dia mengantuk, buat dia tidak memperhatikan, buat dia sakit asam lambung, buat dia, pokoknya jangan sampai datang ke majelis ilmu, jangan sampai datang ke ODT dan lain-lainnya. Terjadilah blocking. Maka terjadilah lingkaran setan. Ustaz, saya ini banyak setan Ustaz. Bagaimana kalau banyak setan? Anda harus tilawah, Anda harus sholat. Saya terjatuh dalam dosa Ustaz. Iya, karena ada setannya, maka bertobatlah. Bertobat, kemudian mau sholat, pas mau sholat diblocking oleh setan, terjatuh lagi dalam dosa. Gitu ya? Jatuh dalam dosa, bertobat, pas mau tobat, salat tobat, mau tilawah lagi, mau zikir lagi, apalagi dihalang lagi oleh setan, jatuh lagi dalam dosa. Inilah yang disebut dengan lingkaran
setan. Seseorang tidak bisa pernah bertobat, seseorang tidak pernah bisa keluar daripada maksiatnya. Lalu bagaimana Ustaz dengan memasukkan tambahan-tambahan ketakwaan dari luar, bukan dari dirinya? Dan ini yang kita bahas dengan takwa eksternal. Jadi ada takwa-takwa eksternal yang datangnya dari luar, yang menambah powernya, yang tidak punya setan menguasai ini. Setan tidak bisa mengganggu gugat ini dan tidak bisa menahan ini. Salah satunya contoh misalnya orang yang diganggu setan, ganggu sihir itu harus mengaji, membaca Al-Baqarah. Tapi apa yang dilakukan oleh setan yang licik ini? Setan membuat dia tidak bisa mengaji, ngantuk sekali, sakit kepala, kambuh penyakit, pedis ulu hati, lupa Al-Quran, hilang huruf Qurannya, bahkan Qurannya dihilangkan dan seterusnya. Poinnya adalah menghalang dia supaya dia tidak mengaji. Maka ketika datang orang lain membacakan Al-Quran, ini di luar daripada kuasa setan, karena dia tidak bisa menidurkan, bukan orangnya dia, bukan perintahnya. Perintahnya setan di akal. Kalau kau mengaji ngantuk, kalau kau mengaji ngantuk, kalau kau mengaji ngantuk, kalau kau mengaji ngantuk. Maka itu tersave. Makanya ketika seseorang selalu bilang, saya tidak bisa ke Ustaz kalau begini, saya tidak bisa ke Ustaz, itu sebenarnya sedang melegitimasi dirinya bahwa saya itu kalau begini kan. Padahal seseorang bisa membongkar itu. Kenapa saya harus begini? Saya bisa membongkar ini. Saya kalau sore sakit kepala itu Ustaz, tidak bisa, saya mau tidur. Dan dia membuat dirinya seperti itu. Padahal dia bisa menahannya. Bisa kalau mau ditantang, dipaksa-paksa. Nah, jadikanlah kebiasaan itu. Dia harus melawannya. Nanti itu bahasan selanjutnya. Sini dulu. Namanya takwa eksternal. Maka datanglah seseorang, karena dia sudah tidak bisa membaca Al-Quran, sudah malas membaca Al-Quran. Jadi teman-teman kalau lagi kondisi, lagi udah tahu, lagi futur, lagi berada di lingkaran setan, itu jangan menghilang dari majelis, jangan menghilang dari grup, jangan menghilang dari komunitas. Tapi teleponlah teman, karena kita semua sama-sama kita taubat. Kita tahu semua Anda sementara terjatuh. Tolong saya lagi lemah sekali, lagi berat sekali untuk sholat, tolong saya. Itu pun mungkin kalau Anda bisa selamat, setan tidak menghalang tangan Anda untuk menelpon atau monofriend gitu ya. Oke, kemudian takwa eksternal ini, satu misalnya ruqyah ya, dibacakan Al-Quran, karena orangnya sudah tidak bisa membaca Al-Quran. Maka tatkala dibacakan Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Suara itu terus masuk. Suara itu terus masuk. Setan terancam tidak? Nah, terjadilah terancam oleh setan. Maka pertama setan membuat orangnya, ngapain saya dibacain Al-Quran, berakal. Maka tidak menjadi pertempuran di sana. Kapan menjadi pertempuran? Ketika orangnya sadar dan mau, aduh, kenapa ya saya seperti ini, saya sudah mau tobat tapi kok masih ada seperti ini. Nah, itulah terjadi pertempuran akal. Hanya ini lemah. Ustaz, saya mau tobat Ustaz, tapi saya masih terlalu terjatuh sama maksiat, besok begitu lagi, sakit ini Ustaz, ini bagaimana ini? Itu terjadi pertempuran, hanya saja malaikatnya lemah sehingga dia terjatuh lagi dalam lingkaran setan. Tapi kalau orangnya tidak mau, Ustaz ngapain bacakan saya? Memang saya yang tidak mau ngaji? Ini dia bekerja sama dengan setannya melawan kita. Maka orang yang diruqyah itu harus mau dulu. Maka ketika orang yang diruqyah itu harus sadar dulu bahwa ada yang salah pada dirinya dan dia mau memperbaiki, mau normal. Contoh misalnya ada orang yang asam lambung, dia tahu ini penyakit setan, maka dia harus mencari obatnya dan dia mau untuk mengobatinya. Tapi kalau dia tidak mau mengobatinya, biar misalnya begini, saya memang begini orangnya, maka itu seperti Anda melawan dirinya berdua dengan setan, 1 vs 2. Otomatis tidak akan masuk ruqyah itu, tidak akan masuk suara itu. Jadi yang paling pertama harus dilakukan peruqyah adalah Anda harus berteman atau berafiliasi dengan manusianya sebelum kita lawan setannya. Jadi kalau setannya masih membela, contoh, Ustaz, saya tahu itu riba, tapi kan masih membela setannya. Apa yang terjadi? Dia masih bersekutu dengan setannya di akal untuk duai peruqyahnya. 2 dia dengan setannya vs 1 Anda peruqyah. Maka ketika datang di rumah orang, kita mentazkiyah seseorang atau membawakan training, yang kita lakukan adalah
membongkar akal setan ini supaya dia berteman atau berafiliasi dengan kita, kita dukai setannya. Orangnya harus mau dulu. Karena kalau dia tidak mau dibacakan, dia akan belok sendiri di sini. Terjadi belok karena memang orangnya yang tidak mau dibacakan apapun. Memang orangnya yang tidak memilih, tidak mau kebaikan. Tidak mau ada kebaikan di sana. Maka terblocking. Maka yang harus kita lakukan adalah menyadarkan dulu. Biasanya kita tanya, tahu ya ini salah ya? Tahu ya ini setan ya, bukan ini. Kamu tahu enggak kamu jadi pengedar narkoba seperti ini? Kamu tahu tindakan kamu ini salah? Oh ya tahu. Mau berubah tidak? Walaupun dia bingung, nanti kalau saya berubah makan apa? Tapi mau berubah dulu. Iya saya mau berubah. Mau tinggalkan ini? Iya mau. Kalau orangnya sudah mau diruqyah, maka kita akan duai setannya. Kita berdua peruqyah dan orangnya akan dua. Ini menuju akal. Maka dibutuhkan power eksternal atau takwa eksternal, yakni ruqyah. Jadi ketika orang dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan surah Al-Fatihah misalnya, maka kekuatan untuk memenangkan satu informasi itu lebih besar. Informasi baiknya ya, afwan, ini kebalik. Informasi baiknya itu jauh lebih besar daripada setannya. Maka apa yang dilakukan setan selanjutnya adalah memblocking atau mencoba untuk memblocking suara ini supaya takwa eksternal ini tidak masuk. Maka karena setan tidak mampu melawan dan membendung power eksternal ini, maka setan men-shutdown atau meng-cut off di akalnya. Maka dibuatlah orang ini tertidur atau mengantuk atau teralihkan sehingga tidak fokus pada mendengarkan ayat-ayat Al-Quran ini. Nah, maka tertidur, maka dibangunkan ya. Adapun ketika peruqyahnya membangunkannya dan disuruhnya lagi untuk meruqyah, maka ruqyah bacakan terus walaupun orangnya menguap, tertidur, dibangunkan, dibacakan terus walaupun orangnya, sampai pada setannya akan menyerah untuk mencari informasi di akal, suruh dia nonton, suruh dia baca buku, suruh dia apa, karena dibacakan terus. Dan orang lain yang membacakannya, maka setan akan berbalik bagaimana menghentikan suara ini, yakni menyerang peruqyahnya dengan cara setan menyuruh manusianya untuk menyerang peruqyahnya. Pertanyaannya, kenapa manusia mengikuti suara setan tersebut? Melempar, ya. Karena pertama itu adalah kebiasaan logiknya yang seperti tadi ya. Kalau dia sudah tidak nyaman, dia marah. Kalau dia sudah tidak nyaman, dia melempar. Kemudian dibenarkan oleh akalnya, suara setan jauh lebih banyak dan terjadi pertempuran di akal, itu melemaskan sekali. Nanti ketika dikerjakan oleh manusianya seperti lempar ustadznya, berteriaklah, menangislah, terjadi pertempuran. Makanya biasa ada setan yang nampak seperti mau memukul. Tapi ada dua hal, dilindungi sama malaikat. Kemudian yang kedua, manusianya juga menahan dari dalam. Kenapa saya harus pukul ustadznya? Nanti malu saya. Nanti ustadznya kesakitan dan seterusnya. Masih ada informasi yang baku tabrak dilawan di dalam akalnya. Maka akal ini kemudian seperti terbelah menjadi dua. Ini ilustrasi saja ya. Ada yang mau memukul ustadznya, ada tidak. Maka dia seperti memukul, tapi tidak mau juga nahan. Berkuatnya dari dua dasar pemikiran ini membuat orang lemas, habis energi. Makanya ketika sudah meruqyah, kita mendapati orangnya lemas, terkulai, habis ya. Nah, ketika sudah lingkaran setan seperti ini, di-cut dengan eksternal. Contoh misalnya ada bencong ya. Bencong ini udah mau tobat ya, udah tahu dirinya salah seterusnya. Berarti dia sudah berpihak sama kita, sudah berpihak sama powernya ini. Tapi dia tidak bisa melawan. Tapi kalau saya sakau Ustadz, saya mencari lagi. Maka butuh takwa eksternal. Maka diberikanlah power takwa eksternal dengan diruqyah. Subhanallah. Maka apa yang terjadi? Terjadilah kesurupan yang luar biasa dahsyatnya setannya, dan setannya pun memerintahkan akalnya untuk melawan. Namun tidak mampu menandingi ayat-ayat Allah seperti biasa. Terjadilah benturan dan setannya membuatnya tertidur. Pada saat bangun, lemas, terkulai, tidak ada tenaga sama sekali. Tapi setidaknya saat itu, apakah setannya keluar? Belum tentu. Ada kadang setan mundur untuk menyusun siasat baru.
ada kadang setan meredup. Tapi yang jelas kita tahu bahwa powernya setan itu yang tadinya seperti ini, benang merahnya banyak, itu sudah berkurang mungkin sampai sini. Makanya itulah sebabnya kenapa orang yang sudah diruqyah itu langsung semangat lagi, bisa lagi sholat malam, bisa lagi tamatin 1 juz, bisa lagi berpuasa, bisa lagi mengerjakan sholat-sholat sunnah, bisa lagi mengajak kepada kebaikan, karena power takwanya lebih kuat. Ini kemarin hilang, ini diakibatkan oleh suara-suara ruqyah. Ada power takwa yang lain ketika orang tidak diruqyah. Ustadz, bagaimana anak saya ini, Ustadz, anak saya ada di sana itu sifatnya buruk dan segala macam, bisa diruqyah enggak? Takwa eksternal yang lain, yakni doa. Doa seorang ibu, doa sang guru, doa orang-orang soleh, doa teman-teman yang soleh, doa orang-orang yang mustajab, doa yang mendoakan, terutama orang tua, orang-orang yang pernah dibaiki. Maka kemudian pernah kita baiki, lalu kemudian dia baik sama kita, dia mendoakan. Doa ini adalah power eksternal. Makanya orang-orang yang sering didoakan oleh ibunya, terkadang sebajingan-bajingannya dia mengikuti setannya, ada suatu masa dia kembali bertobat dan berhijrah karena doa orang tuanya. Seburuk-buruknya dia perilakunya dan segala macamnya, tapi karena doa ibunya kuat, ini menjadi eksternal dari langit. Tiba-tiba suatu waktu dia mampu meninggalkan suara maksiatnya dan kembali kepada jalan yang benar. Cuman tidak saat itu ya, dalam artian ini doa ada proses. Kita hanya ilustrasi saja bahwa ini eksternal yang akan masuk ke dalam kolbunya doa. Banyak kita dapati didoakan oleh orang tua, didoakan oleh guru, didoakan oleh teman-teman, didoakan oleh orang soleh. Masya Allah, tiba-tiba dia berubah. Ini wilayah kolbu, psikosomatisnya yang kita maksud, bukan masalah jasadnya. Adapun nanti kalau sudah tenang, dia sudah mengikuti informasi yang baik ini. Cuman kalau masih ada setannya, memang akan terus terjadi lawamah, terjadi terus pergolakan. Dia total hijrah, doa ini memenangkan informasi untuk hijrah, kayaknya saya harus pindah dari tempat ini. Maka dia hijrah. Maka semua teman-teman yang memberikan informasi negatif tidak ada, sisa komunitas yang baiknya melawan setannya. Maka ketika komunitasnya orang-orang, pengalaman, pengajian itu jauh lebih banyak, lebih sering, maka dia akan lebih kuat untuk mengikuti informasi yang baik daripada informasi yang buruknya. Ini doa penting sekali, doa ini. Mintalah didoakan oleh sang guru, mintalah didoakan oleh orang tua, ayah kita, ibu kita, mintalah didoakan oleh istri-istri kita, anak-anak kita, dan mintalah didoakan oleh orang-orang soleh yang kita temui. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an, Rasulullah udah di depannya, tapi Rasulullah berkata, nanti ada Uwais Al-Qarni, engkau minta diampunkan dosamu oleh dia. Padahal Rasulullah udah di depannya. Kenapa tidak Rasulullah yang memintakan doa? Jadi ada seperti itu, power takwa dari eksternal. Kemudian power takwa yang lain, ada sedekah. Amal soleh. Jadi kembali, kenapa kita membahas ini teman-teman? Ilustrasinya seperti ini. Nafsu di kolbu, keinginan. Itu kemudian melot informasi di akal. Yang mana nih yang saya harus kerjakan, lakukan atau tidak. Pemilihan ini itu bergantung korin. Apakah korin malaikat yang kuat, power takwanya kuat, atau korin setannya yang lebih kuat. Nah, korin malaikat ini itu bisa diperkuat dengan takwa-takwa eksternal yang bukan dari dirinya, bukan dia yang beramal soleh. Ini tergantung dari amal soleh masing-masing. Kalau dia banyak amal solehnya, maka malaikatnya kuat. Tapi kalau dia dosa saja, maka setannya kuat. Maka informasi yang dipilih otomatis informasi setan. Tapi kalau dia banyak amal solehnya, maka mudah sekali baginya. Contoh misalnya gini ya, ada sampah yang jatuh, ini ya, sampah. Di dalam hatinya dia punya informasi, ini sampah kalau tidak ada yang singkirkan, dia akan busuk di situ. Tapi informasinya ada juga orang lain, ada orang lain. Kenapa harus saya? Toh juga saya tidak ada urusannya sini. Dua, tabrakan informasi dengan melihat sampah gitu ya. Orang yang mati hatinya, yang kolbun mayit, sampah saja, tidak ada pikiran gitu ya. Satu arah, satu suara sama setan itu. Tapi bagi orang yang masih hidup hatinya, kalau dia marit, dia akan psikosomatis, saya ambil lah ya. Tapi kalau orang yang sehat hatinya langsung ambil tanpa mikir, karena sudah satu suara dengan korin malaikatnya. Itu tergantung dari amal solehnya. Ketika amal solehnya orang bagus, berkualitas, banyak, berkuantitas, maka otomatis suara malaikatnya banyak. Informasi benarnya akan
satu suara, ya, tidak ada psikosomatis. Oh, sampah, langsung ambil. Kenapa ambil sampah? Iya ya, kenapa saya ambil sampah ya? Nggak mikir lagi, karena udah powernya kuat. Tapi ketika orang yang udah setannya kuat, yang memang tidak ada ilmunya sama sekali sih, tidak ada informasinya, atau ada informasi tapi lebih banyak setannya, ini sampah, ngapain saya pusingi? Kenapa kamu nggak ambil sampah tadi? Oh, saya lihat tapi tidak terfikirkan. Yang marit, yang sakit, yang lihat, saya ambil enggak ya? Nah, ini yang parah ini. Jadi kalau mau jadi setan lah sekalian gitu ya. Jangan setengah-setengah, kata Ustaz Khalid Basalamah. Tapi mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah dan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah takwa eksternal. Maka sedekah ini kita yang beramal, kemudian pahalanya kita kasih untuk orang ini. Karena orang ini susah sekali untuk beramal soleh. Kita suruh, ayo sholat, ayo ini. Contoh misalnya, orang yang psikosomatis sampai dia gila. Bagaimana menyembuhkannya? Sudah diruqyah setengah mati, sudah kemudian ditekan di kepala, pokoknya semua fisiknya udah kita sentuh, sudah kita kerja, sudah dibekam juga, sudah dimandi bidara, tapi masih belum sadar-sadar, disebabkan karena dosa. Nah, ini butuh takwa eksternal. Tidak mungkin dia disuruh sholat, orang gila. Di ruqyah, tidak mendengar, lari-lari. Disuruh beramal soleh, malah tidak bisa berbicara dengan kita. Maka pernah ada satu kejadian, dan ini nyata sekali, Masya Allah, Ustaz Lutfi, hafizahullah ta'ala, beliau menjelaskan tentang takwa eksternal ini, sampai ibunya bersedekah kurang lebih 10 jutaan lebih itu ke Palestina. Yang terjadi, Palestina waktu itu ada donasi ke Palestina. Yang terjadi, anaknya langsung bangun dan bikin teh seperti orang normal biasanya. Masya Allah, itu takwa eksternal. Hanya saja memang ada batas-batasnya masing-masing. Ketika ini diperkuat lagi, ini bisa kalah. Nah, ada lagi satu takwa eksternal ya. Ada banyak ya. Hanya saya jelaskan sebagian. Ini sedekah bisa. Bisa kita bersedekah atas namanya orang. Contoh misalnya, ya Allah, saya sedekah atas nama bapak saya, mudah-mudahan engkau berikan hidayah. Ya Allah, saya bersedekah atas nama adik saya yang begitu nakal ya Rabb, mudah-mudahan dengan pahala ini engkau berikan hidayah beliau. Itu bisa seperti itu. Tanpa diruqyah dia akan akan normal kembali, karena disuruh ruqyah tidak mau. Ayo pergi ruqyah, tidak mau gitu ya. Ya, bisa dengan sedekah. Termasuk mau Ramadan ini kita bisa bersedekah, ya Allah, mudah-mudahan saya tidak dikuasai oleh setan. Ini sedekah saya, power takwa saya, mudah-mudahan saat nanti saya masuk Ramadan saya mampu untuk beribadah dengan baik. Itu bisa seperti itu ya. Nanti kita jelaskan dalil-dalil yang berkaitan. Ini konsep dulu. Kemudian terakhir, sedekah jariah yang mengalir. Ada sedekah yang tidak mengalir, ada di langsung habis saat itu, dan ada sedekah yang mengalir. Tapi semua kebaikan itu hampir semuanya mengalir ya. Saya belum mendapat yang kebaikan yang putus, tapi memang ada, karena dalam bahasa Nabi kan terputuslah barokah, gitu. Berarti ada barokah yang putus, ada yang sedekah yang putus. Nah, sedekah jariah, berjariah, yang kemudian satu kali melakukan, lalu kemudian itu ngalir terus. Ini teman-teman, walaupun orangnya tidur, tapi karena jariahnya jalan, maka kuat power takwanya. Saya pernah mengingat satu kisah Syekh Abdul Salam Bali. Beliau diceritakan bahwa beliau mengunjungi seorang pasien di wallahu alam di Afrika sana. Itu baru turun dari mobilnya dan beliau bersin, itu setannya udah takut dan setannya lari, dan orang ini tiba-tiba sembuh. Sampai saya bertanya, yang mana pasiennya? Karena orangnya sudah sembuh. Kenapa setan begitu takut kepadanya? Karena dia punya power malaikat yang kuat atau power takwa yang kuat. Ternyata setelah kita cek, beliau mengislamkan lebih 10.000 orang, 100.000-an orang untuk masuk Islam, dan beliau membangun sumur di mana-mana. Beliau membangun yayasan-yayasan untuk jariah-jariah di mana-mana, sehingga tidur pun jariah takwanya terus mengalir, sehingga powernya kuat. Dan ini bisa walaupun orang orang berdosa itu kan butuh waktu untuk kembali mensucikan dosanya ya. Dia mengisi kekosongannya. Maka kita butuh waktu yang sedikit kita lakukan, tapi kemudian pahala kita ngalir terus sampai bersih kita. Ibarat ada botol di dalam hati kita berdosa gitu ya. Botolnya penuh oli, kita bangun, kita siram lagi kebaikan. Syukur-syukur tidak kita siram oli. Oli kan keburukan ya. Jadi masuk oli, keburukan, masuk air. Besok masuk air lagi, tapi ada lagi keburukan kita lakukan, terjadi lawamah lagi. Besok masuk air lagi. Ini ilustrasi kolbu yang diisi air untuk suci dan diisi oli untuk maksiat. Jadi seseorang bermaksiat isi oli, seorang taubat, sholat, lakukan amal soleh, air.
Dan begitu terus, tidak selesai. Bagaimana caranya supaya bisa lepas dari ini? Lakukanlah eksternal jariyah. Buatlah eksternal jariyah. Bagaimana caranya? Tatkala seseorang itu berjariyah, maka dia tidur pun airnya jalan terus sampai membuat olinya ini meluap, akhirnya dia bangun dengan batin yang sehat dan batin yang kuat, tenang, bisa melakukan amal soleh yang lain. Lakukan jariyah. Maka untuk pertama sekali, lakukanlah sedekah ekstrim. Memang menggetarkan hati, setengah dari harta, semua harta, atau apa yang kita sangat cintai, kita kasih. Tapi dari sanalah yang akan menjadi jariah kita, sehingga kita mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Masuk terus powernya. Nah ya. Maka salah satu eksternal sedekah atau jariah ini, saya mengajak semua yang menonton untuk sama-sama membangun proyek kita, proyek Tazkiyatun Nafs kita ini, Masya Allah, di Istana Yatim Az-Zahrawain, namanya IYAS. Kita membangun sebuah, bukan pondok, bukan tempat penampungan, bukan tempat, apalagi tempat penangkaran, bukan ya. Kita membangun sebuah istana yang dimana di sana anak-anak yatim dimuliakan, di sana anak-anak yatim diistimewakan, sehingga kemudian mereka lah yang menjadi hafiz Quran, mereka lah nanti yang menjadi ulama, mereka lah nanti yang menjadi apapun itu, menjadi guru yang nanti akan menjariahkan pahala-pahala kita. Di antara kita ada yang tidak cukup waktunya untuk berdakwah, bahkan untuk belajar ilmu saja sempit. Di antara kita ada yang tidak cukup ilmunya, kita tidak tahu harus dakwah bagaimana, yang kita tahu hanya mengajak. Di antara kita ada yang hanya tahu apa istilahnya, hanya punya waktu saja, namun tidak punya yang lainnya. Tapi ada di antara kita yang punya harta yang Allah lebihkan di antara kita, dan dengan harta itu pun kemudian kita sisihkan, kita keluarkan, sebagaimana Umar bin Khattab dan Abu Bakar radhiyallahu anhu itu kemudian menyisihkan semua hartanya, walaupun semua hartanya tidak sampai setengahnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi dengan itulah kemudian mereka membangun power takwanya. Maka insya Allah teman-teman yang ingin siap berpartisipasi untuk menjadi sedekah donatur tetap sedekah jariah ini, setiap hari Jumat 10.000 saja, cukup 10.000. Saya yakin bagi Anda yang punya 100 juta di ATM, 10.000 ini hanyalah biaya transaksi antar bank saja. Saya yakin bagi Anda yang biasa cemilannya di atas 50.000, bahwa 10.000 ini hanyalah barangkali uang parkir kita saja. Tapi bayangkan bagaimana ketika yang kecil ini diniatkan untuk sesuatu yang besar, yakni untuk membangun sebuah jariah yang besar, membangun Istana Yatim Az-Zahrawain. 10.000 tiap Jumat, atau berapapun hari ini yang Anda mau transferkan, kita keluarkan, silahkan mengukur diri masing-masing. Dan yang dilihat adalah bukan nominalnya tapi kesungguhannya. Ada orang yang transfer 10.000 hari ini tapi di ATM-nya ada 100 juta, maka bagi dia hanyalah biaya transaksi saja. Tapi ada orang, teman-teman sekalian, yang mentransferkan 10.000 tapi di ATM-nya itu hanya 20.000. Maka sesungguhnya dia telah menyedekahkan setengah dari hartanya. Maka Allah lebih melihat orang yang menyedekahkan setengah hartanya ini dibanding tadi yang hanya menyedekahkan secuil daripada hartanya. Karena sesungguhnya Allah Maha Adil. Allah tidak melihat dari nominal, tapi Allah melihat dari kesungguhan. Maka saya mengajak teman-teman untuk memperkuat takwa kita dan eksternal, boleh dengan ruqyah. Insya Allah kita doakan sama-sama. Silahkan bersedekah masing-masing, tapi pastikan sedekah Anda itu strategis dan cerdas, tidak asal sedekah. Nanti kita ilmui di materi selanjutnya. Kemudian jariah, dan salah satu proyek kita di proyek langit, yakni Istana Yatim Az-Zahrawain. Jadi teman-teman yang siap untuk berdonasi, berani berdonasi, berani untuk melawan tabrakan pertama di kolbunya untuk melepaskan dunianya, itu boleh mengisi formulir di bawah ini, ketik bit.ly dan di bawah ini. Dan untuk Anda yang sudah siap mentransfer hari ini, langsung ketik nominal transfernya dan kirim ke rekening di bawah ini. Dan kami tunggu langkah pertama Anda, kami tunggu bukti Anda, kami tunggu keberanian Anda, dan kita lihat bagaimana Allah mendatangkan power-power eksternal dari jariah teman-teman sekalian, insya Allah. Inilah konsep cara kerja mekanisme takwa eksternal. Ini masih ada yang lain ya, hanya ini beberapa yang mampu kita jelaskan hari ini karena sudah masuk waktu duhur juga. Mudah-mudahan teman-teman memahami bagaimana cara kolbu, kenapa ada orang yang tidak bisa meninggalkan dosanya, kenapa ada orang yang tidak bisa. Adapun kalau ini cari doa ibu, barangkali Anda bermasalah sama ibu sehingga jangankan untuk dapat power takwa eksternal, Anda berdosa sehingga ini terhalang sama sekali.
Justru power takwa terhalang karena bermasalah sama ibunya. Anda menghina agama ini, Anda tidak menghargai anak yatim. Tahukah kalian siapa yang mendustakan agama ini? Ya, surah Al-Maun ya. Maka Allah pun menghalangi ini. Ruqyah tidak masuk. Itu perlu kita bahas di materi-materi yang selanjutnya. Barakallahu fikum. Saya Iqbal Abu Fala sebagai dosen dan ketua umum RHG mengucapkan ahlan wa sahlan bagi angkatan 10 di Rehapati Goa. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.